Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Bramantio Zarfa Febriza. Nah, jadi kemarin itu aku udah post di Instagram story aku bahwasannya aku lagi buka Q&A masih terkait dan seputar beasiswa APRT BUMN. Dan selain itu, pertanyaan-pertanyaan untuk Q&A kali ini aku ambil juga dari komentar-komentar di video sebelumnya. Nanti teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bisa ditonton ya. Nah, jadi di segmen kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan seputar beasiswa APERTI BUMN agar tidak ada lagi kebingungan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membuat teman-teman semua masih kurang yakin dengan info-info yang beredar. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, Kak, rata-rata di bawah 85 itu nggak bakal lulus ya? Wah, ini pertanyaannya sangat pesimis sekali. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya gimana ya? Untuk ditanyakan pun, coba tanyakan dulu ke diri sendiri apakah kita yakin atau enggak waktu mendaftar beasiswa ini. Untuk rata-rata rapor di bawah 85, itu masih bisa berkemungkinan lulus. Karena penilaian untuk lulus itu tidak hanya dari nilai rapor, tetapi juga prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Dan nilai rapor di bawah 85 itu pun bisa jadi kalau beberapa nilai tertentu yang seperti aku sebutkan di video sebelumnya, seperti nilai matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tinggi, bisa jadi itu menjadi penilaian lebih untuk diluluskan. Jadi belum tentu ya teman-teman nilai rata-rata rapor di bawah 85 itu nggak lulus. Jangan seperti itu cara berpikirnya. Tapi memang nilai rata-rata rapor di atas 85 lebih baik kalau memang bisa tergapai. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, aku juga daftar beasiswa APERTI BUMN ke Telkom University, jurusan MBTI. Kira-kira rata-rata rapor 86,2 bisa lolos nggak ya? Makasih. Oke, sama-sama. Baiklah, aku akan jawab. Jadi, nilai rata-rata rapor 86,2 itu masih berkemungkinan lolos seperti yang aku bilang sebelumnya. Kalau teman-teman punya prestasi, baik akademik, non-akademik, organisasi, dan lain-lain, ataupun sertifikat-sertifikat yang mendukung, itu tentunya menjadi nilai lebih bagi teman-teman. Gak hanya nilai rapor. Nilai rapor itu bukan acuan utama, bukan acuan mutlak untuk meluluskan di tahap administrasi pada beasiswa APERTI BUMN ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Kita langsung aja lanjut ke pertanyaan ketiga. Permisi Kak, izin bertanya, apakah bisa daftar 2 universitas di APERTI BUMN? Nah, ini banyak banget sih ditanyain oleh teman-teman semua. Bisa nggak sih daftar 2 universitas di beasiswa APERTI BUMN? Nah, ini memang menjadi kebingungan bagi beberapa teman-teman yang sedang mendaftar saat ini. Karena di websitenya disampaikan bahwasannya hanya boleh mendaftar 1 universitas saja. Namun, kalau untuk pengalaman aku pribadi, aku mendaftar 2 universitas. Dan ada juga yang bilang nggak bisa Kak daftar 2 universitas. Kalau kita menggunakan email yang sama, kemungkinan besar nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan 2 email yang berbeda, nah kemungkinan besar itu bisa untuk mendaftar di 2 universitas. Namun aku nggak bermaksud untuk memberikan info salah atau mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Aku hanya menyampaikan info ini saja. Kalau memang bisa dilakukan, silakan. Kalau memang ingin melakukan, silakan. Tetapi aku tidak memaksa. Namun pengalaman aku pribadi dulu seperti itu, sehingga aku bisa mendaftar di Universitas Pertamina dan Universitas Telkom di Bandung. Nah, jadi teman-teman, ya kemungkinan masih bisa karena kita mendaftar pun di website yang berbeda. Misalkan teman-teman mendaftar di Universitas Pertamina, teman-teman itu mendaftarnya di website Universitas Pertamina. Kalau mau daftar di Telkom, ya di website Universitas Telkom. Jadi ya kalau menurutku sih nggak ngaruh ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi nggak usah terlalu dibingungkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, maaf mau tanya,
kalau nggak ada sertifikat gimana ya? Nah, ini juga banyak ditanyakan. Kalau nggak ada sertifikat, ya udah nggak apa-apa, kita masukin aja nilai rapor. Karena kan yang diterima administrasi itu banyak. Bisa jadi ada beberapa aspek dari nilai rapor kita yang mendukung untuk kita lulus di tahap administrasi. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, nilai rapor itu bukan acuan mutlak, tetapi masih bisa menjadi salah satu penilaian penting dalam penilaian apakah kita layak atau tidak untuk lulus di tahap administrasi. Jadi jangan takut ya kalau nggak ada sertifikat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, tes wawancara tiap univ sama atau beda ya? Nah, tes wawancara tiap univ itu tentunya berbeda. Karena mengapa? Karena tiap univ itu pewawancaranya pun tentu berbeda. Pewawancaranya berbeda, itu artinya cara berpikir mereka juga berbeda. Cara berpikir mereka, ide mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka tanyakan, itu tentunya berbeda, jadi nggak bakal sama. Tetapi pada umumnya, dimanapun wawancara, pertanyaannya akan terlihat mirip-mirip atau konsepnya atau gambarannya masih umum lah, masih sama, masih bisa kita terawang istilahnya. Jadi ya kita pelajari aja umum-umumnya untuk tes wawancara. Nanti aku bakal juga buat sih video mengenai wawancara, atau kayak gimana ya, bagusnya aku buat video tentang cara menjawab gitu ya. Nah nanti abis ini ya. Tapi ya sekali lagi aku tekankan pada umumnya sama, tetapi pada hal-hal tertentu berbeda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, buat prestasi harus minimal kabupaten atau kecamatan bisa? Tolong jawab ya Kak, makasih. Sama-sama. Nah, prestasi itu gimana ya? Nggak harus sih, nggak ada disertakan di situ wajib kabupaten atau gimana. Tetapi alangkah lebih baiknya prestasi yang kita masukkan ke dalam administrasi itu adalah prestasi yang minimal adalah kabupaten. Karena pada umumnya dimanapun beasiswa atau yang terkait hal ini, itu pasti mereka meminta prestasi yang minimalnya kabupaten. Karena ia lebih menjamin tingkat tolak ukur dalam menilai peserta tersebut. Kalau tingkat kecamatan boleh-boleh aja sih, tetapi ya kalau ada kabupaten silakan masukkan kabupaten. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali, ya masukin aja tingkat kecamatan. Karena apapun yang kita masukkan itu pasti ada nilainya. Oke teman-teman, jangan bingung ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, apakah di seleksi administrasi juga menggugurkan jika nilai kita kalah saing dari peserta lain? Oke, sekali lagi aku sampaikan di sini, nilai rapor itu bukan acuan mutlak untuk lulus atau tidaknya tes administrasi, tetapi menjadi salah satu penilaian penting. Memang, kalau memang dari aspek nilai tertentu dan rata-rata nilai keseluruhan kita kalah, tetapi prestasi kita mendukung, bisa jadi kita lulus. Tapi kalau prestasi udah nggak ada, nilai kita kalah, ya udah pasti kita digugurkan atau disingkirkan dan peserta yang lebih layak akan naik. Begitu aja sih logikanya. Tetapi coba aja dulu, oke? Masukkan prestasi teman-teman dan masukkan nilai rapor teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, karena kemungkinan dan tahu lulus atau enggaknya itu hanya orang administrasinya yang tahu, kita hanya mencoba. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau daftar ke fashion interior design ada tes gambarnya nggak sih? Oke, aku memang nggak daftar di bagian interior design waktu tahun kemarin. Tetapi setahu aku pribadi ya, pada tes beasiswa APERTI BUMN ini nggak ada tes tambahan selain dari tes administrasi, kalau ada akademik ya akademik, dan tes wawancara. Tetapi mungkin kalau menurut aku terkait interior design gitu-gitu ya, itu pasti mereka akan menanyakan skill kita pada saat wawancara. Misalkan pada saat wawancara, pengalaman kamu apa aja sih? Kamu pernah juara apa aja sih terkait interior design ini? Terkait lomba gambar kah atau lomba seni?
skill yang kamu bisa apa aja sih, soft skill, hard skill apa aja sih. Nah pasti di wawancara mereka akan mengulik kemampuan kita, dari situlah mereka akan bisa menilai kita. Tetapi kalau tes tambahan, setahu aku pribadi itu nggak ada. Oke teman-teman, langsung ke pertanyaan berikutnya. Bang, apakah kondisi rumah juga ngaruh? Oke. Beasiswa Aperti BUMN adalah beasiswa yang bukan untuk orang-orang atau golongan yang tidak mampu. Beasiswa ini untuk orang-orang yang berprestasi, yang nilai rapornya bagus, yang prestasinya bagus, bukan untuk orang-orang yang masyarakat menengah ke bawah. Tidak ada. Jadi kondisi rumah itu nggak diminta. Pada saat mendaftar pun kita juga nggak diminta foto rumah, nggak diminta slip gaji orang tua, nggak diminta ya yang terkait pada beasiswa tidak mampu pada umumnya atau surat keterangan tidak mampu, itu nggak diminta. Karena pada awalnya memang beasiswa ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang golongan-golongan tidak mampu, tetapi untuk orang-orang yang berprestasi. Namun orang-orang tidak mampu pun juga bisa mendapatkan beasiswa ini kalau mereka berprestasi, nilai rapornya bagus. Jadi beasiswa ini bisa untuk semua golongan, baik itu yang tidak mampu, yang kaya raya, yang sultan, itu bisa aja mendaftar beasiswa ini. Tetapi kalau udah sultan banget, ya kasihlah kesempatan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, rata-rata rapor dari semester 1 sampai 6 yang aman itu berapa sih? Rata-rata rapor semester 1 sampai 6 yang aman. Pertanyaan aman. Kalau bilang aman sih ya 100 ya kalau aman. Ya tapi nggak mungkin juga sih nilai rapor 100. Karena kalau bilang aman, nggak ada yang aman sih nilai. Karena dalam penilaian, lain jurusan, lain universitas, itu tentunya tolak ukurnya berbeda-beda. Contohnya ada universitas yang memang mencari nilai fisika, matematika, bahasa Inggris. Ada yang mungkin universitas yang melihat nilai bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia, atau keterampilannya, atau lain-lain. Nah, itu relatif. Jadi nilai yang aman itu relatif. Tetapi semakin tinggi nilai kita, itu semakin bagus. Aku nggak bisa sih mematok nilai yang aman itu berapa, karena ya pada dasarnya ini relatif. Dan penilaian ini nggak hanya dari nilai rapor, tetapi juga prestasi. Jadi teman-teman nggak ada ya nilai aman, karena nilai kalian 99 pun itu belum tentu lulus. Karena iya berbagai aspek dilihat untuk tes administrasi beasiswa Aperti BUMN. Oke, jelas ya? Next, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau prestasi ranking kelas boleh nggak? Prestasi ranking kelas boleh aja dimasukin, tetapi kalau bisa ya tingkat kabupaten ya, karena standarnya itu udah standar umum lah gitu kalau tingkat kabupaten. Kalau masih ranking kelas, ya kita pasti orang itu berpikir emang di kelas mereka itu kemampuan orangnya seperti apa, patutkah untuk menjadi standar acuan gitu. Kalau kabupaten kan ya pertandingan kita satu kabupaten, tentunya persaingan ketat dan orang itu akan melihat kita lebih lah daripada orang-orang yang prestasinya di bawah kabupaten. Tapi kalau memang udah nggak ada lagi, ya udah silakan aja masukkan, oke? Next question. Kak, mau tanya, pertanyaan yang umum diajukan saat tes wawancara apa aja ya? Pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan pada saat wawancara. Aku belum bisa sih ngasih pertanyaannya langsung. Dan ya karena pertanyaannya beda-beda. Tetapi yang aku bisa beri ke teman-teman semua adalah, yang pertama, pertanyaan wawancara itu pasti terkait dengan latar belakang kita sendiri. Contohnya, perkenalan, terkait nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, orang tua, alumni dari mana, cita-cita kita apa. Nah, dari situ aja pewawancara bisa melihat tuh watak kita apa, visi kita ke depannya bagaimana, sifat kita bagaimana, karakter kita bagaimana. Itu pewawancara udah bisa tahu dari kalimat pertama yang kita ucapkan pun mereka bisa tahu karena mereka ahlinya. Jadi pada umumnya itu pasti terkait
ya data diri sendiri, orang tua, visi kita ke depannya, apa yang akan kita lakukan terkait wawancara ini, terkait beasiswa ini, apa pengaruhnya ke depannya untuk masyarakat banyak, apa yang akan kita perbuat, atau bertanggung jawabkah kita, itu akan ditanyakannya semuanya, dan jawaban kita harus meyakinkan. Gak boleh jawaban kita adalah jawaban-jawaban yang pasaran, yang terlalu klasik. Kita harus memberikan jawaban-jawaban yang menantang, yang membuat pewawancara kita itu, wah ini anak pantas nih untuk dijadikan salah satu penerima beasiswa. Begitu teman-teman. Next question. Nah, Kak, kalau boleh tahu nilai rata-rata kakak berapa dan sertifikat kakak apa aja? Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi tolak ukur teman-teman, apalagi yang mendaftar di Telkom University jurusan Teknik Elektro. Nilai rata-rata raporku itu sekitar 94 lebih. Nah, kalau untuk 5 mata pelajaran, fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 4 mata pelajaran itu juga sekitar 94. Nah, untuk sertifikat itu aku masukkan adalah juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten, juara 2 lomba pidato tingkat provinsi Sumatera Barat, dan yang terakhir itu juara 1 lomba musyabakah syarhil Quran MTQ Kota Padang. Nah, dari sertifikat yang aku masukkan, itu cuma 1 yang nyambung dengan jurusan aku, yaitu lomba karya tulis ilmiah. Sedangkan 2 sertifikat lain itu lomba pidato sama lomba syarhil Quran. Gak nyambung kan, tetapi alhamdulillah aku bisa lulus. Nah, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, teman-teman gak usah takut untuk memasukkan prestasi yang gak ada hubungannya. Yang jelas grade-nya tinggi, kalau teman-teman juara, itu masukkan aja, nilainya pasti lebih lah, menjadi penilaian lebih teman-teman dari orang-orang yang lain yang mendaftar gitu loh. Jadi nggak usah takut ya, itu untuk menjadi tolak ukur teman-teman. Dari ini pengalaman aku pribadi ya. Oke, lanjut. Permisi Kak, kalau dapat beasiswa Aperti bisa kuliah double nggak ya? Satunya negeri dan satunya lagi swasta, ya yang naungan Aperti BUMN. Tentunya nggak bisa, karena ketika kita menerima beasiswa Aperti BUMN, kita hanya bisa wajib kuliah di universitas yang kita daftarkan. Contohnya kita daftar di Universitas Telkom. Maka kalau kita menjadi penerima, maka kita harus kuliah di Universitas Telkom tersebut. Gak bisa kita kuliah di tempat lain, gak bisa kita sekaligus di 2 universitas berbeda, itu gak bisa. Dalam beasiswa ini ada regulasi-regulasi tertentu yang harus kita penuhi, dan regulasi itu harus kita jalankan. Jadi jelas ya, nggak bisa. Bang, wawancaranya berapa lama? Nah, wawancara itu sekitar 1 jam, tergantung, ada yang kurang dari 1 jam, ada 1 jam. Oke, next question. Kak, ada tes kesehatan jasmani dan lain-lain nggak Kak? Setahu aku sih nggak ada ya tes kesehatan jasmani. Maksudnya tes kesehatan jasmani ini seperti lari, push up, sit up, pull up, renang. Nah, itu nggak ada karena ini memang seleksinya administrasi. Kalau ada akademik dan wawancara aja, nggak ada tes jasmani seperti itu. Karena ini bukan untuk tes militer, tetapi tes beasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh Aperti BUMN. Begitu ya. Next question. Kak, apakah masih ada dikenakan biaya? Nah, apakah masih ada dikenakan biaya? Kalau pengalaman aku pribadi sih, yang di Telkom University ya, waktu itu disuruh membayarkan uang asrama sebesar 4 juta rupiah. Tetapi itu hanya syarat untuk administrasi kita mendaftar saja. Nanti uang asrama tersebut, karena kita pada kondisi COVID ini kita nggak tinggal di asrama, maka uang asrama itu dikembalikan. Tetapi kalau kita udah kuliah luring atau tatap muka, maka kita kan tinggal di asrama. Jadi satu-satunya biaya yang dikenakan adalah biaya 1 tahun pertama asrama, yaitu 4 juta rupiah. Tetapi untuk SPP dan lain-lain itu kita dibiayai penuh oleh Aperti BUMN-nya. Begitu. Next question. Bolehkah beasiswa ini digunakan untuk kuliah di kampus lain? Wah, nggak bisa banget ya teman-teman, karena beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kuliah di universitas yang dinaungi oleh Aperti BUMN. Salah satunya seperti
Telkom University, Universitas Pertamina, Universitas Internasional Semen Indonesia, dan lain-lain kayak PLN juga. Nah, kita memang harus kuliah di sana, nggak bisa kita gunakan beasiswa ini untuk berkuliah di universitas lain. Pertanyaan selanjutnya, Kak, wajib tinggal di asrama atau ngekos, Kak? Nah, setahu aku ya, pengalaman pribadi aku, waktu baru lulus itu, kita disampaikan bahwasannya kita wajib tinggal di asrama 1 tahun pertama. Dan itu kita harus membayarkan uang asrama 4 juta rupiah. Tetapi kalau kita kuliahnya daring atau di rumah saja, kita nggak perlu tinggal di asrama. Jadi mungkin ketika kita udah semester 3, tatap muka, misalkan begitu, ya kita udah boleh ngekos gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Kak, dapat uang saku juga nggak? Nah, jadi sangat disayangkan sekali, beasiswa ini kita tidak mendapatkan uang saku. Hanya dibiayai penuh pendidikan kita sampai kita mendapatkan sarjana atau diploma. Ya, harapannya sih lebih baik ya, untuk kalau beliau-beliau Aperti BUMN melihat video saya, harapannya juga diberi uang saku, karena ya kita sebagai mahasiswa kan ada kebutuhan di luar dari pendidikan seperti makan dan lain sebagainya, ala-ala tulis seperti itu yang di luar biaya beasiswa ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bisa juga dikasih uang saku, tapi kalau enggak ya udahlah, agak apa-apa. Oke, next question. Syarat IPK untuk beasiswa ini berapa, Bang? Syarat IPK untuk beasiswa ini adalah 3,5. Ingat itu teman-teman, 3,5. Nah, jadi kalian coba yakinkan diri dulu. Aduh, bisa nggak sih aku dapat 3,5 ini? Karena kalau di bawah 3,5 itu, misalkan teman-teman dapat, kalau pengalaman pribadi aku ya di Telkom, misalkan teman-teman dapat beasiswanya 3,3, itu kalau nggak salah nanti beasiswanya dikurangi jadi 75%. Kalau turun lagi nanti dikurangi lagi, sampai kalau ada IPK tertentu yang teman-teman memang betul-betul rendah, dan beasiswa teman-teman akan diputus oleh pihak Aperti BUMN, dan teman-teman harus dikenakan biaya seperti pada orang-orang umumnya. Jadi bagi yang udah lulus, silakan belajar giat untuk mempertahankan IPK kalian. Pertanyaan selanjutnya. Prestasi harus sesuai dengan jurusan gak, Bang? Ya udah aku jawab ya sebelumnya. Prestasi nggak harus sesuai dengan jurusan. Seperti pengalaman aku pribadi, ya mungkin kalau teman-teman bisa dimundurin sedikit videonya, udah aku jelasin tadi. Oke? Pertanyaan selanjutnya, ini untuk masyarakat kurang mampu atau enggak? Udah aku jawab juga tadi, ini bukan untuk masyarakat yang nggak mampu. Jadi semua golongan bisa untuk mengikuti beasiswa ini. Oke? Kak, yang menunda beberapa tahun setelah tamat SMA masih bisa ikut nggak sih? Bisa banget, tetapi setahu aku ya, itu kalau nggak salah yang 1 tahun udah tamat dari SMA. Contohnya aku adalah tamatan SMA 2019, tetapi aku masih bisa daftar beasiswa Aperti BUMN tahun 2020. Jadi nggak masalah ya kalau kita udah beberapa tahun tamat dari SMA, ya kita tetap bisa daftar gitu. Tapi mungkin regulasinya berubah. Silakan teman-teman baca lagi regulasi yang paling terbaru. Oke? Kak, boleh nggak upload sertifikat organisasi? Sertifikat organisasi boleh banget ya. Apapun sertifikat teman-teman itu silakan masukkan. Kalau teman-teman punya sertifikat organisasi tapi organisasinya tingkat nasional, itu wah banget. Itu menjadi penilaian penting untuk teman-teman, dan bisa jadi itu menjadi poin plus teman-teman untuk diluluskan. Jadi nggak apa-apa ya. Pokoknya prestasi akademik atau non-akademik silakan teman-teman masukkan, karena itu pasti penting dan ada nilainya. Oke? Next question. Kak, boleh nggak memasukkan sertifikat bahasa Inggris itu harus TOEFL nggak ya? Nah, harus TOEFL atau enggaknya, setahu aku ya, pengalaman pribadi aku dalam mendaftar beasiswa ini dan lain sebagainya, itu syarat kalau sertifikat bahasa Inggris itu pastinya yang diterima pada umumnya itu adalah sertifikat TOEFL dan IELTS. 2 itu aja. Kalau sertifikat di luar itu setahu aku masih belum diterima. Jadi kalau memang mau memasukkan sertifikat bahasa Inggris itu usahakan sertifikat TOEFL
dan TOEFL-nya di atas 500. Atau kalau bisa ya tinggi lah sertifikat TOEFL-nya. Jadi itu menjadi poin plus untuk teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu Q&A kita pada kali ini mengenai beasiswa Aperti BUMN. Semoga pertanyaan teman-teman semuanya terjawab dan bisa membantu teman-teman dalam mendaftar beasiswa ini sehingga teman-teman semua bisa lulus tes administrasi dan tes wawancara. Untuk tes wawancara nanti insya Allah aku akan buatkan videonya terkhusus cara menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan aku akan siapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertentu yang biasanya ditanyakan, dan aku akan menjawabnya sendiri untuk teman-teman menjadikan patokan atau tolak ukur dalam menjawab nantinya. Oke, sekian dulu Q&A-nya. Semoga membantu, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan, dan bantu channel ini menjadi channel yang baik. Semakin banyak yang subscribe, maka semakin kuat juga aku untuk membuat konten-konten terbaru. Nah, nantikan konten-konten terbaru. See you next time. Terima kasih.